saya Akbar Rais, saya berumur sekarang 36 tahun. Seorang profesional drifter, bisnismen juga, orang-orang bilang influencer juga, ya banyak lah. Sampai saat ini saya masih menggeluti dunia drifting. Yang pertama, kita juga punya sekolah, kita punya sirkuitnya juga, kita juga ada mobilnya juga, bahkan sampai ada eventnya juga. Pertama kali tahun 2007, ya itu udah sekitar 15 tahun yang lalu ya. Itu pertama kali saya terjun di dunia drifting, dan awalnya saya gara-gara nonton film basically ya. Waktu itu kita nonton Tokyo Drift Fast and Furious. Di situ langsung tertarik dan langsung penasaran sih sebenarnya. Barulah akhirnya itu abis itu coba-coba. Kalau mau bicara tantangan sih banyak ya. Yang pertama tantangannya udah jelas, waktu itu kita mulai dari zero. Means kita nggak punya uang. Ya saya terutama. Dan ya kita semua tahu drifting ini adalah olahraga yang mahal, butuh budget yang besar, tapi ya memang karena saya juga tekun. Dalam artian saya mau melakukan apa aja, yang penting saya bisa drifting, saya coba kerja, ya saya coba bantu-bantu teman, sampai akhirnya dapat kepercayaan buat bawa mobil tim waktu itu, jadi supir tembak lah kurang lebih pada saat itu pertama kali. Sampai sekarang, alhamdulillahnya udah bisa ya seperti sekarang. Waktu pertama kali tanggapan keluarga adalah orang tua, terutama almarhum papa ya, bilang olahraga otomotif ya, mobil itu pasti mahal. Ya kalau kamu nggak mampu ya mendingan nggak usah gitu. Karena saya waktu terjun ke dunia drifting ini tanpa bantuan dari orang tua awalnya gitu loh. Jadi memang memanfaatkan, saya build network gitu kan, build teman-teman. Pokoknya komunikasi sama banyak orang sampai akhirnya dipercaya, dan ya akhirnya saya bisa bawa mobil orang lain, starting lah step by step lah. Ya pada saat itu kita proving gitu kalau apa yang kita lakukan ini nggak cuma sekedar main-main gitu loh. Waktu itu saya starting walaupun belum punya mobil, kita create gimana sih cari duit nih dari hal kayak gini. Drifting ini kan satu hal yang baru. Sampai akhirnya saya ketemu network, kita bisa kerjasama sama beberapa stasiun TV pada saat itu, ngisi acara waktu itu, isi acara drifting, prank di dalam mobil ya. Nah dari situ orang tua ngeliat, wah ternyata anaknya bisa berprestasi ya gitu. Dalam arti berprestasi dengan hobi yang dia jalanin, dia bisa menghasilkan uang, bisa bikin keluarganya happy gitu kan. Karena dulu kan zamannya TV kan, semua orang ngelihat TV gitu. Jadi ya dari situlah startingnya. Pertama kali tahun 2009, waktu itu di Kemayoran. Dan itu pun juga masih pemula, maksudnya masih belum tahu banyak gitu. Jadi ya memang step by step kan. Ya itu pertama kalinya kita lah, masih belum tahu apa-apa banyak. Internasional kita pernah menjadi juara Malaysia, National Malaysia Championship itu di tahun 2018. Terus kita pernah juga di juara King of Nation itu di kebetulan waktu itu overall kedua juga di Malaysia juga kebetulan. Ya banyak lah, ada sampai sempat ke Jerman juga gitu, ada sempat kemarin ke Filipina juga, banyak lah. Dan sekarang mungkin fasenya saya sekarang yang lagi pengen keluar negeri nih gitu, karena sekarang di dalam negeri saya yang bikin eventnya, jadi kayaknya nggak bagus kalau saya ikutan event juga gitu. Jadi memang sekarang aiming kita adalah aiming di luar negeri gitu. Enggak, sama sekali enggak. Kita memang banyak sponsor juga yang akhirnya ngelihat gitu kan, brand-brand juga yang melihat, ya akhirnya kita berangkat ya bermodalkan itu. Yang paling berkesan waktu itu kejuaraan waktu King of Nation itu saya dapat juara 2 waktu itu, karena saya final itu ngelawan seorang drifter jagoan Asia, itu adalah Tengku Jan, di mana pada tahun 2009 saya ikutan
jadi taksi drift atau jadi penumpangnya dia di acara balapan pada saat itu. Dan sampai di tahun 2000, saya lupa 17 atau 18, saya ketemu dan ketemunya di final gitu. Jadi udah merupakan satu hal yang berkesan. Jadi kalau sejarahnya itu, kalau satu quote yang saya paling senang adalah dari ngefans sampai menjadi lawan. Kalau sebelum kejuaraan biasanya persiapan latihannya mulai dari siapin mobil. Mobil itu ada kaki-kaki, ada mesin, ya banyak hal yang harus kita siapkan gitu. Terus kedua, latihan fisik udah pasti, karena pada saat balapan pasti akan capek sekali. Jadi fisik udah bener diadu lah di situ. Jadi saya memang pada saat itu ngerasa saya mau explore, nggak cuma di Indonesia aja, kita pengen juga lawan orang luar negeri pada saat itu. Dan kebetulan karena drifting saya punya network yang cukup banyak, teman-teman drifter dari seluruh dunia gitu. Jadinya karena mungkin dunia drifting ini sangat kecil gitu, jadi kita satu sama lain tuh kita bener-bener bisa dibilang benar-benar bisa deket gitu loh. Jadi kita bisa ngobrol sama mereka satu sama lain. Nah, berawal dari sana nanya-nanya soal untuk kalau mau balapan di sana gimana, sampai akhirnya ya saya punya tim juga di sana gitu. Pop ban goes Akbar Rice's car. Was that intentional? I think so. 92 kilometers an hour on the entry, getting nice and deep into that clipping zone. Pushing the car all the way through a big left-hand corner. Buat saya drifting itu tidak ada kata pensiun gitu. Jadi kita akan tetap terus drifting. Bedanya adalah prioritasnya di mana. Karena drifting ini ada yang entertainment, ada juga yang balapan gitu. Kalau buat saya mungkin sekarang untuk balapan saya nggak di Indonesia. Jadi buat di Indonesia saya lebih banyak di entertainmentnya gitu. Dan menciptakan juga, sekarang saya malah menciptakan beberapa pembalap-pembalap hebat. Jadi saya menyiapkan regenerasi. Tapi kalau mau dibilang pensiun, drifting bukan salah satu pilihan yang buat pensiun. Mungkin nggak ikut kejuaraan, kita tinggal pilih prioritasnya ada di mana. Kalau dulu mungkin prioritas saya di balapan, mobil harus kompetitif apa segala macam. Kalau sekarang nggak. Sekarang saya lebih berpikir mobil yang penting enak dipakai. Ketika lagi bosan saya pengen ngedrift ya tinggal ngedrift gitu. Saya pernah, ini pertama kalinya balapan di Thailand. Kita udah jauh-jauh, waktu itu kebetulan mobil dari Malaysia saya kirim dengan kos yang besar. Tapi saya nggak lolos kualifikasi. Disitulah kesedihannya mulai muncul. Ikut bapaknya. Kalau ditanya kenapa, yang paling gampang adalah ketika seorang drifter udah terjun drifting, udah menjadi seorang drifter, dia akan tahu kapasitas mobilnya seperti apa. Dia akan bisa menahan sabar, menahan emosi. Itu yang paling penting. Itu yang pengen saya ajarkan nanti ke generasi di bawah saya, ke anak-anak saya. Punya Porsche GT2 RS. Saya rencananya di tahun ini sisa satu balapan terakhir, itu nanti akan ada di Malaysia. Nama kejuaraannya adalah Drift Kings, itu juga international event, dan mudah-mudahan ya itu seri terakhir yang akan saya ikutin sih tahun ini. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof, just the same way you showed me you were strong. If you could die and come back to life, upper air from the swimming pool, you kneel down to the dry land.
kiss the earth that birthed you. Gave you tools to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed me. You showed me love. Regard, dear. It's all downhill from here. Running on my bikes, running on my feet. Still in granny six. Take it easy. Give me some sweet. Bitch, I'm my immortality. This is life, immortality. Easy to chase. All right, here we go. Amiral Taufik leading Akbar Riggs. Chase initiating. Wow, good side by side action. Oh my goodness. Contact. Oh That was, my God, what happened right there? That's pretty crazy. Akbar Rice rode up and over Admiral Taufik. Oh, ada suka ditawarin jadi stuntman, suka ditawarin, ya banyak kan kita ditawarin jadi stuntman sih. Ya, ini adegan terseru menurut gue karena kita ada mengangkat Medan Fashion Week ya kayak di Citayam, dan ini bakal seru banget karena gue akan ngebelah lautan itu kayak film Tokyo Drift. Wow, apakah gue berhasil atau enggak? Ya kita lihat keseruannya nanti. Oh banyak sekali karena dari drifting ini kita bisa punya network yang bagus juga pastinya kan, gitu. Ya, bro, I wish you good luck for today. Oh, thank you. Appreciate it. Harapannya semoga teman-teman yang suka drifting, yang suka nonton drifting itu nggak nyobain di tengah jalan, di jalan raya. Cobainlah di tempat yang benar, karena percayalah, kalau kalian nyobain di tempat yang benar, spend waktu yang benar dengan mobil yang benar, itu kalian skillnya akan lebih improve. Kalian akan lebih keren ngedrift di sirkuit dibandingin ngedrift di jalanan. Ketika saya bisa bikin hobi saya ini menjadi income, dari situ saya berpikir, wah kayaknya ini menarik ya jadi drifter gitu. Karena kita tahu nggak ada umurnya menjadi drifter ya, menjadi pembalap itu nggak ada umurnya. Apalagi kalau kita bisa merubah yang tadinya balapan menjadi entertain, itu pasti berbeda. Keluarga tuh akan selalu menjadi nomor 2 ketika ya, apalagi saya seorang drifter yang memang mau mengejar sesuatu gitu. Jadi saya selalu beranggapan kalau kita start, kita harus finish, jangan berhenti tengah jalan gitu loh. Nah, karena prinsip itu sampai saya juga terkadang mengorbankan waktu buat keluarga, waktu buat anak ya. Jadi ya sebenarnya itu juga nggak baik ya, tapi ya gimana, option yang paling, pilihan yang paling gak enak dari yang terenggak enak ya adalah seperti itu gitu. Langsung aja ya, langsung 3, 2, 1.
Nah, kalau kuliah saya nggak pernah terganggu. Kenapa? Karena buat saya dulu kuliah itu adalah nomor satu. Karena pada saat saya kuliah saya belum menjadi profesional. Kenapa saya bilang kuliah saya nggak pernah terganggu? Karena saya pada saat saya kuliah saya juga sambil mencari duit dan saya bayar uang kuliah sendiri. Gitu. Jadi gimana ya? Saya bisa bilang ketika kita bayar uang kuliah sendiri, ketika kita kerja buat kuliah, kita nggak bakal menyanyiakan kesempatan itu. Wah, ini justru pertama kali saya ikut kejuaraan tuh sebenarnya mau dibilang cerita sedih ya sedih, mau dibilang cerita seneng ya seneng. Yang pertama ketika saya seneng karena saya pertama kali ikut event. Tapi yang sedih pada saat itu adalah almarhum orang tua saya, papa saya, itu lagi di rumah sakit. Sebelum saya ikut balapan, saya datang dulu ke rumah sakit, saya minta izin dulu. Pak, saya mau ikut balapan. Tapi papa lagi di rumah sakit. Papa restuin nggak kalau saya ikut balapan? Saya ngerasa ini kayaknya saya suka berada di sini dan saya pengen berkarir di sini. Pada saat itu papa saya cuma bilang, kamu balapan aja. Papa doain semoga kamu bisa juara. Padahal papa saya waktu itu lagi koma, selesai koma lah waktu itu, lagi recovery. Walaupun keluarga yang lain berteriak gitu ya, lu gila ya, bapak lu lagi di rumah sakit tuh malah enak-enakan balapan lu ya gini apa segala macam ya seperti itu. Tapi yang tahu itu hanya saya dan almarhum papa saya. Jadi ya ketika papa udah mengizinkan dan merestui karena dia tahu sebetapa kuatnya saya suka di industri ini, akhirnya ya saya bergegas untuk ikut kompetisi yang pertama pada saat itu. Sekolah buat kita, buat saya, ini bukan sekolah buat cari untung, mesti digaris bawahin. Yang saya pengen di sini adalah ketika orang sekolah, orang mendapatkan ilmu dari kita, dari sekolah, kita berharap mungkin sedikit banyak ilmu yang kita berikan sama mereka bisa menjadikan mereka menjadi seorang pembalap, gitu. I'm like woo, the one my heart has gone to me. Now won't you wait, 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 wait. Now won't you wait? Tico tick, oh tico 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 tock. Tico tick. Oh, tico, 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 tock. Tico, tick. Oh, tico, 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 tock. Tico, tick. Oh, tico, tico, tock. This tico, tico, he's a cuckoo in my car. Bring it back. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like?